dan Roh Kudus yang telah hadir bersama kita di dalam ibadah perayaan Natal dan berjalan di tahun 2026. Bagi Tuhan bersama kita semua yang berkumpul dan keluarga berencana visi bersama ini. Orang dan sukacita besar bagi kita sekalian, kami Kris dan kami semua sekalian di Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sukacita Natal bagi kita sekalian. Bapak yang terkasih, Natal selalu mengingatkan kita bahwa harapan selalu hadir di tengah riuhnya dunia. Natal adalah bukti bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Demikianlah tema Natal tahun 2025. Di momen Natal yang baru saja kita lewati, dan tahun lalu yang tengah kita tapaki bersama, kita diingatkan bahwa keluarga adalah harta yang tak ternilai, rumah terhangat, dan tempat cinta kasih bertumbuh. Marilah kita menyatukan hati dalam tata ibadah syukur Natal 2025 keluarga besar DP3 P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipimpin oleh Pendeta Tiara Kamping MTH dan Romo Jorgus Pastor Paroki Gereja Setia Yosef pada Bapak Indonesia. Malam ini kami bersama seluruh sahabat-sahabat Tuhan yang diberkati. Shalom. Mari kita persiapkan hati kita untuk ada dalam ibadah bersama. Kita beri perhatian pada liturgi kita. Berkumandang di angkasa raya sangkakala surgawi megah. Dunia bergembira menyambut sang Raja Damai yang telah lahir di kandang sepi. Allah turun dari surga mulia, lahir dari kandang yang hina, menghapus dosa umat manusia karena kasih-Nya yang besar. Segala ungkapan syukur kita sebagai keluarga Allah, kita persembahkan kepada-Nya. Marilah kita berteduh diri di hadapan Tuhan. Bersorak-sorai bersama para malaikat. Dia bagi Allah dan kami sejahtera dan bumi. Mari kita berdiri dengan kita mengangkat pujian Hai Mari berdiri.
Ang sungkay ay mabit sa buto. Ang taong sangkay Bukan kita, ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah yang telah datang di dalam Yesus untuk menebus dosa. Dialah juga yang datang untuk menyelamatkan kita. Jadilah ibadah ini di dalam tuntunannya. Amin. Salam hai umat yang dikaruniai. Salam hai utusan Tuhan menyertai sekalian saudara. dan menyertai Silakan. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita ada dalam pengakuan bersama sebagai keluarga Allah. Kehidupan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita dalam berbagai tugas dan tanggung jawab menjadi bagian kehidupan yang harus dijalani. Namun entah karena alasan apa, kadang tugas dan tanggung jawab itu dilupakan dan terabaikan. Kamu apa? Bapak yang adalah kepala keluarga, sifat mementingkan diri sendiri sering mewarnai keputusan kami, dan bahkan seperti raja di tengah keluarga yang sering membuat kami lupa akan tugas kami. Sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak, kami kadang bukan melindungi mereka, tetapi justru tidak dalam perkataan dan pengakuan kita yang kami lakukan. Kami sadar sebagai ibu, kami sering melalaikan tugas dalam mengatur keperluan rumah tangga dan mendampingi suami serta mendidik anak-anak. Perubahan lain sebenarnya berkaitan sehingga merupakan tugas yang seharusnya kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami, serta baharuilah hati, sehingga kami dapat menyatakan kasih Tuhan dalam hidup keseharian. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita lakukan pujian di malam sungguh berlimpah.
Kita akan memasuki proses pembakaran lilin, karena itu akan dibantu oleh petugas. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam prosesi pembakaran ini. Itu di tempat pertama, kami kesediaan Bapak Pastor, Bapak Pendeta, Kepala Dinas, Ibu Sekretaris Dinas, Kepala UPTD, perwakilan bidang, yaitu dari bidang B2KB, dan perwakilan CPNS, Ibu Sofia, dan perwakilan ASN Kunabakti, Ibu Yanti Sananta. Waktu itu dipersilakan berdiri dan kita menyanyi malam kudus sambil dinyalakan. Di tempat pertama dipersilakan Pastor untuk menjalankan lilin yang pertama. Diikuti Bapak Pendeta, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala PTD, perwakilan Bapak Bidang, P2KB, perwakilan CPNS, Ibu Sofia, dan perwakilan ASN, Ibu Yanti Sananta. Jika dengan pemilih sudah digalakan, kita sama kita lakukan melalui terus. Silakan. Silakan duduk. Umat yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya untuk kita mendengarkan berita sukacita Natal yang akan disampaikan oleh Bapak Pastor. Silakan. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu
berita tentang keadaan Yesus Kristus dan bagaimana ia disambut. Kami mohon curahkanlah Roh-Mu ke atas kami, agar menerangi hati kami, pikiran kami, sehingga kami mampu menangkap, memahami, dan akhirnya menghayati kuasa-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Semuanya kami sampaikan kepada-Mu dan kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saya ambil perikop dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur di Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, orang-orang Yahudi yang baru, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda ini. Menurut amanat kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Bapak Pendeta Keluarga Besar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkasih. Memang tema Natal kita tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya percaya bahwa selama Natal ini kita lebih melihat keluarga kecil Maria dan Yosef dan Yesus pada waktu Natal. Saya ajak kita untuk melihat
lebih besar lagi keluarga itu. Keluarga yang masuk dalam perikop yang baru saja kita dengar, dan keluarga yang lebih besar lagi. 3 orang majus. 3 orang majus ini apakah juga keluarga saudara-saudara terkasih? Memang 3 orang majus ini kalau dalam Injil yang baru saja dengar datang dari timur. Mereka tergolong dalam bangsa Yahudi. Mereka bangsa asing. Dan bangsa asing ini kok datang bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya, itu bangsa asing ini mewakili orang-orang yang bukan Yahudi, berpindah keluarga besar yang bukan golongan Yahudi. Dan ini keluarga besar yang bukan golongan Yahudi ini diwakili oleh 3 orang manusia. Mereka datang bertemu dengan Yesus. Tentunya pertemuan ini mau menandakan bahwa Yesus datang bukan hanya untuk sekelompok kecil orang, atau bukan untuk bangsa tertentu saja, untuk bangsa Yahudi saja, tapi datang untuk kita semua. Ini menandakan bahwa keselamatan bukan hanya milik sekelompok orang. Keselamatan adalah milik kita semua. Yesus atau Allah datang untuk menyelamatkan bukan hanya satu bangsa tertentu, tetapi untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Oleh karena itu, yang pertama itu mau menyampaikan kepada kita bahwa keluarga apapun hendaknya ada untuk semua. Jadi keluarga kecil di rumah, hendaknya ada juga keluarga-keluarga yang lain. Punya adik keluarga-keluarga yang lain. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan hendaknya ada untuk seluruh bangsa, seluruh. Dengan ini, dan majus ini, keluarga ini mengingatkan kita bahwa di mana saja kita berada, hendaknya juga berarti bagi orang, berarti untuk keselamatan bagi semua. Lalu yang kedua, 3 majus ini katanya ahli bintang. Mereka mampu membaca bintang dan maksudnya apa? Atas kemampuan mereka ini, atas keahlian mereka ini, membantu mereka untuk datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu berarti keluarga ini mau menyampaikan kepada kita bahwa apapun yang kita miliki, keahlian kita, jabatan kita, harta kita, atau keterampilan kita, hendaknya menuntun kita, membimbing kita untuk bertemu dengan Tuhan. Hendaknya kita jadikan sebagai sarana untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Sebagaimana 3 majus tadi punya keahlian di bidang ibu bintang, dan itu mereka pakai untuk menuntun mereka, membimbing mereka, dan akhirnya datang bertemu dengan Tuhan. Lalu yang ketiga,
tiga orang Majus ini berjalan dari jalan yang jauh dari timur. Perjalanan jauh. Berarti iman memang butuh pertemuan. Selain ketekunan juga kesabaran, karena perjalanan jauh butuh kesabaran, butuh ketabahan, butuh kesungguhan. Jadi kalau kita di keluarga punya harapan apa, butuh ketekunan untuk mencapai harapan, butuh kesabaran untuk mencapai harapan, butuh kesungguhan kita berharap. Begitu pun juga kalau kita di dinas ini punya harapan di tahun ini, memang butuh ketekunan mencapai harapan, butuh kesabaran, butuh kesungguhan. Keluar bersama Yesus ini dengan adanya mengunjungi Tuhan Yesus ini, ada tetap bersahabat, suka, capai. Lalu yang ketiga, keluarga besar ini, tiga manusia ini, pada akhirnya mereka kembali lewat jalan yang lain, tidak lagi lewat jalan yang pertama. Setelah berjumpa dengan Tuhan, di sini mau mengajarkan kepada kita bahwa bertemu dengan Tuhan kalau sungguh-sungguh pasti mengarahkan hidup kita, arahkan hidup kita kan arah yang lebih baik, arah yang lebih bagus. Bertemu dengan Tuhan pasti membuat kita untuk meninggalkan jalan yang lama, yaitu kebiasaan yang lama, yang jauh dari harapan, yang membuat kita tidak mampu mencapai harapan. Kalau kita bertemu dengan Tuhan pasti kita tinggalkan, seperti tiga Majus tadi, meninggalkan jalan yang lama dan mengikuti jalan yang baru. Kalau sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, pasti mengarahkan kita ke arah yang baru. Dengan ini, tiga Majus ini, keluarga besar ini, mengharapkan kita, keluarga besar dinas ini, untuk berani meninggalkan jalan yang baru, jalan yang menghambat pencapaian harapan, dan ikut jalan yang baru yang mampu membuat kita pada akhirnya mencapai harapan kita. Dan yang terakhir, tiga Majus ini waktu bertemu dengan Tuhan, mereka memberikan persembahan emas, mur, kemenyan. Mereka memberi emas karena Yesus adalah Raja. Mereka memberi kemenyan karena Yesus adalah Imam. Mereka memberi mur untuk mengingatkan Yesus bahwa Yesus akan menderita wafat di salib. Jadi mereka memberi sesuai dengan apa yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Memang perjumpaan dengan Tuhan, kalau kita dengar dari word Tuhan, akan memampukan kita untuk mempersembahkan persembahan yang benar kepada Tuhan. Kalau kita belum mengenal Yesus yang baik, belum mengenal yang baik, akan membuat kita kurang mampu memberi pengorbanan kepada, kurang mampu memberi ujian kepada.
tidak bersyukur kepada Yesus secara baik. Kita hanya bisa memuja dan kita kenal. Kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan dan kita kenal baik Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara kasih, marilah kita selalu berusaha secara baik. Karena itu kita memperlukan kepada memampukan kita memampukan saya tidak bermusuh, tidak benci, karena itu mengatakan benar pada Jumat, Minggu, dan sebagainya. Pasti begitu saudara tentu bersyukur kepadanya. Pasti mendorong kita akan memuji, memberikan persembahan yang bermakna. Marilah di awal tahun ini kita membuat niat masing-masing agar keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang berarti bagi orang lain. Agar dinas kita ini benar-benar berarti bagi bangsa kita ini, kalau kita masing-masing, dan juga terutama karena kita perlu mengenal benar-benar siapa Allah kita. Semoga Tuhan selalu menyertai perjalanan kepada dan pada kita melalui kantor ini, melalui dinas ini. Amin. Ya, terima kasih kita sudah dengar warta Natal dari Tuhan melalui hambanya. Ibu dan Bapak sekalian, kita tentu bersyukur bahwa hari ini kita punya kesempatan untuk merayakan syukur Natal tahun 2025 dan tahun baru 2026. Ini tentu tidak secara kebetulan. Allah mau supaya ada sesuatu yang terbaik yang mesti kita lakukan dalam hidup ini. Paling tidak bahwa ada dua hal yang harus kita ingat. Bahwa Allah pasti menginginkan kita seperti Yohanes Pembaptis yang hadir untuk membawa gerakan perubahan. Ya. Juga yang kedua bahwa Allah mau supaya kita seperti Zakheus yang buat komitmen untuk bertobat supaya dalam kehidupan selanjutnya hidup di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita juga sudah dengar dari Romo tadi bahwa kita mesti hindarkan diri kita dari sikap yang tidak tulus, seperti yang tergambar di dalam bacaan ini. Herodes ternyata omong lain bikin lain, mengerikan saudara. Ya. Omong lain buat lain. Ya. Nah, kalau ada dalam satu komunitas dihidupi oleh orang-orang yang tidak tulus, itu membahayakan persekutuan komunitas itu, membahayakan keluarga itu. Selanjutnya di dalam bacaan tadi kita juga sudah dengar bahwa orang-orang Majus itu hadir mesti persembahan terbaik. Emas, kemenyan, dan mereka total dalam memberi hidup bagi Tuhan. Kita tentu berharap bahwa dengan kita merenungkan berita Natal hari ini di sini, sehubungan dengan persembahan yang diberikan oleh 3 orang Majus, emas, kemenyan, dan mur, kita harus ingat, emas itu murni. Juga tentu menunjuk pada ketulusan total, ya, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemenyan kalau dibakar ada air. Berharap dengan kehadiran kita di sini, di dinas ini, kita membawa keharuman bagi provinsi melalui dinas pemberdayaan keluarga.
Dan ingat, memang ada mur, ada tugas berat, ada kesulitan, ada cobaan, ada tantangan yang akan dapat kita jalani. Kita harus lakukan itu sungguh-sungguh. Percayalah bahwa Tuhan akan tetap memberi perhatian bagi kita. Hindarkan saling merencanakan untuk saling membunuh di antara seorang dengan yang lain, seperti yang dilakukan oleh Herodes. Itu tidak menolong kebersamaan kita untuk kemajuan di tempat kerja kita, dan itu kita mencederai kekudusan Allah dalam hidup kita juga sesama kita. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Marilah kita tunduk di hadirat Allah dan kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa dalam penyertaan-Mu, dalam kasih karunia-Mu, orang-orang yang Tuhan panggil ada dalam persekutuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di provinsi ini. Telah Tuhan mampukan mereka melayankan tugas dan tanggung jawab mereka di tahun 2025. Mereka bisa jalani itu dan melewati tahun layan itu bukan karena kemampuan mereka, atau juga bukan di dalam diri orang yang Tuhan izinkan menjadi pemimpin yang menggerakkan dinas ini, tapi bahwa Tuhan menasihani mereka dan telah melengkapi mereka dengan hikmat kudus untuk tugas-tugas layanan itu dapat mereka lakukan dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentu ada cobaan, ada tantangan. Apa yang mereka peroleh untuk menopang ekonomi keluarga bisa saja dalam perjalanan hidup belum terlalu cukup untuk membiayai kehidupan keluarga. Tapi kalau hari ini mereka masih setia untuk bekerja dan siap untuk bekerja lagi di tahun 2026, itu karena kekasih-kekasih-Mu mencintai provinsi ini dan juga mencintai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Saat ini kami mau berdoa, bukalah pintu anugerah-Mu dan perkenankan urapan Allah turun ke atas hamba-hamba-Mu di sini, ke atas hamba-Mu Ibu Kepala Dinas, Ibu Ruth, bersama dengan seluruh rekan-rekan sekerja dan karyawan di tempat ini. Biarlah urapan Allah menyelimuti kehidupan mereka dan hadirat Tuhan ada bagi mereka sekalian, sehingga mereka semua menyadari bahwa mereka ada di sini karena panggilan Tuhan untuk sesuatu yang mulia bagi kehidupan keluarga besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui perempuan dan anak. Terima kasih Bapa, jadikan mereka kuat, mampukan mereka untuk melewati sejumlah tantangan dan cobaan dalam hidup mereka, dan beri kemampuan bagi mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di tahun pelayanan 2026 yang akan mereka jalani. Hari ini baru hari yang ke-8. Masih ada sekian ratus hari yang akan dilewati. Kami tidak tahu tantangan atau cobaan atau kondisi macam apa yang akan dialami di dinas ini. Tapi kami percaya bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, kaum perempuan adalah ibu dari semua yang hidup. Dan karena itu hikmat dan kuasa-Mu akan memperlengkapi mereka untuk kelancaran seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Memberkati Ibu dengan seluruh tugas dan tanggung jawab, memberkati juga seluruh karyawan, supaya mereka siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk tahun layan 2026. Terima kasih Bapak. Sebentar
Kami berdua sebagai hamba Tuhan yang Tuhan izinkan ada bersama dengan mereka dalam syukur Natal dan Tahun Baru. Hamba dengan Bapak Pastor akan kembali. Tapi kami percaya kami pun tetap diberkati dalam seluruh tugas dan pelayanan kami. Dan umatmu yang ada di sini tetap diberkati dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ingat untuk bangsa dan negara kami dan pemerintah kami. Dengan segala situasi dan keadaan yang sedang mewarnai perjalanan bangsa ini. Berbagai musibah, juga tindakan-tindakan kekerasan di mana orang tidak saling menghargai di antara seorang dengan yang lain. Negeri ini masih juga dihidupi oleh orang-orang yang tidak berhati tulus dan mulia. Kami minta Roh Tuhan bekerja untuk mengendalikan rumah bersama kami Indonesia, supaya rumah bersama kami terselamatkan. Mereka yang telah menderita oleh karena berbagai peristiwa yang telah terjadi, biarlah Allah terus menggerakkan sesama umat manusia seluruh kehidupan kami untuk hidup saling berbagi seorang dengan yang lain, supaya kami bersama-sama kuat kembali untuk menjalani kehidupan selanjutnya di tahun baru 2026. Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh jajarannya yang Tuhan izinkan memimpin provinsi ini, bahkan di kota ini, pemerintah di kota ini, semuanya kami mohon Roh Kudus memberkati kehidupan mereka sekalian. Ini doa kami, ini sembah kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya jemput umat Tuhan untuk berdiri dan kita lakukan pujian, kita saudara berdiri. Umat Tuhan yang diberkati, saya dengan Bapak Pastor akan mengangkat tangan kami untuk memberkati saudara-saudara sekalian untuk seluruh tugas dan tanggung jawab di tempat ini, juga bersama dengan keluarga. Kepada kita telah diberitakan kabar keselamatan dari Yesus. Karena itu hiduplah dengan damai, serta layanilah semua orang dengan memberitakan kasih dan keselamatan dari Allah kemanapun engkau pergi. Untuk tugas penutusan itulah sekarang terimalah olehmu berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus merahmati hidup dan pelayananmu mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Shalom.
Marilah kita berikan kita sukacita hati. Bagi kita sekalian yang kita telah melewati tanggal 2025 dan menjalani tahun baru 2020. Bapak Ibu yang terkasih, di tempat yang maha tinggi, tak tersembunyi, kasih Tuhan ada. Dia datang ke bumi untuk membenarkan janjinya tentang Yerusalem baru. Pesan dan kesan kalau akan kita dengarkan sekaligus pesan dan kesan seluruh menjadi bagian dan kepada besar BP3A Kedua Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kesempatan bahagia ini kami silakan kepada Ibu yang di selatan. Semoga ASN yang telah kita 20 tahun di sebagai ASN di DP3 Kedua Provinsi NTT dan baru saja memasuki masa berbakti dari ASN yang terkait. Ibu yang tidak bisa. Ini untuk kesempatan kita. Shalom. Salam damai Natal untuk kita semua. Yang paling pertama saya sampaikan adalah mengucap syukur kepada Tuhan Sang Pemberi kehidupan sehingga saya boleh masih diberikan kesempatan untuk berdiri di sini. Kurang lebih 26 tahun saya mengabdi sebagai salah seorang ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk yang pertama saya sampaikan dulu tentang kesan dan pesan Natal. Natal mengingatkan kita tentang kebersamaan, damai, suasana penuh dengan sukacita. Dan itu yang diharapkan setiap insan manapun di dunia ini adalah kedamaian. Tidak seorang pun menginginkan yang tidak damai. Pesan saya, semoga damai Natal selalu ada di hati kita masing-masing, membawa kedamaian baik untuk pribadi maupun keluarga kita. Terima kasih kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Ibu Kadis yang terkasih Memerut Bersolat atas kebersamaan kita selama beberapa waktu. Secara manusia memang singkat, tetapi bagi saya sangat panjang. Banyak hal yang saya dapati selama saya berada di dunia ASN, terkhusus di dinas ketiga KBP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin izin saya sampaikan sedikit bahwa awalnya saya mengabdi masuk CPNS di Alor dan saya sempat mengabdi di Alor selama 12 tahun. Dan atas kehendak Tuhan, saya boleh diberi kesempatan untuk mengabdi di Kupang. Saya menyampaikan bahwa memang secara manusia hati sedih, tapi saya tidak berlama-lama. Saya sesuai dengan keadaan kita harus bercita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kesan saya sampaikan bagi teman-teman, tidak terasa saya sudah lulus. Saya lulus dari dunia ASN. Teman-teman belum lulus. Nah, saya sudah lulus dari dunia ASN, rapat dan tumpukan berkas. Banyak cerita seru yang akan teman-teman alami nanti. Kalian tertawa, tapi memang semuanya penuh dengan makna dan persaudaraan. Apakah
Ini bagi teman-teman, saya bukan menakuti, tapi tetap semangat bahwa kita semua pasti akan lulus dari absen. Nah, pesan saya tetap semangat bekerja. Jangan lupa bahagia. Kalau stres, ingat saya sudah pensiun duluan. Boleh teman-teman, nah, semoga kantor makin maju, kerja makin lancar, dan ingat, kalau rapat, ingat snack, apapun ada yang dapat, ada yang conde, tapi tetap semangat. Dan itu yang saya alami di PT AP2KB selama saya ada di PT AP2KB. Mulai dari zamannya Mama Erni sampai dengan Mama Lut sampai sekarang selalu ada tawa ceria. Tadi saya usaha bagaimana caranya supaya saya jangan menangis. Karena jujur, ketika mengingat kebersamaan di DP3 AP2KB, mungkin di OPD lain lebih, tapi pribadi saya DP3 AP2KB karena kita lebih banyak daripada perempuan, sehingga kami yang perempuan ini kadang-kadang mulut dan cerewet daripada bapak-bapak. Nah, itulah yang terkesan bagi saya sangat indah di dunia di DP3 AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari semua OPD yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, mungkin DP3A yang paling dominan perempuan. Nah, itu yang saya syukuri, bahwa saya boleh mengenal karakter teman-teman terkasih yang namanya perempuan. Nah, untuk adik-adik CPNS, pesan saya banyak belajar dari kakak-kakak yang senior. Ketika ada kendala, jangan mengambil keputusan sendiri, sehingga ketika salah nanti menyesal. Tetap bawa diri kepada kakak-kakak yang lebih senior. Akhir kata dari saya, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Atas nama keluarga besar, atas nama keluarga saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini di Mama Kadis yang terkasih Mama Lut Laiskodat selaku Kadis DP3 AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tanpa saya mengambil, saya di sini pas 10 tahun. Pada waktu itu saya ditempatkan di sini pas Desember 2004. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Kami memberikan untuk bersama saya yang telah lolos ujian selama 26 tahun mengerti sebagai seorang pengatur sipil negara. Bapak Ibu yang kami hormati, tahun silih berganti, musim pun berlalu. Natal baru saja kita lewati. Damailah yang terputus, dan Tuhan Maha menghapus tangisan air mata. Kita akan mendengarkan sambutan kepada Dinas P3 AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Ibu Laiskodat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam berlian. Yang terhormat Romo John Kusai, Pak Pendeta Tera Kaping, yang diantara kesibukan berkenan memberkati kita semua melalui pelayanan perayaan Paskah pada pagi hari ini. Yang saya hormati pejabat struktural, fungsional, kita semua yang sudah berada di tempat ini untuk mengikuti ibadah Natal. Ada beberapa catatan. Yang pertama, saya mengajak kita semua untuk bersyukur karena kita dalam keadaan sehat. Ada teman kita, Ibu Nelisius, yang harus berobat karena ada perdarahan di kepala, tetapi atas dukungan doa kita semua kemarin sudah berpindah di kamar. Jadi dari ICU pindah ke kamar, sudah bisa berkomunikasi dengan kita, sudah bisa berkomunikasi dengan keluarga.
Dan kita tetap berdoa agar pemulihannya lebih cepat dari kondisi saat ini. Yang kedua, Ibu Nesa yang sakit masuk ke rumah sakit harus menghadapi tahapan-tahapan pengobatan. Juga ada yang tidak saya sebutkan, tetapi kalau sakit-sakit yang tidak berkepanjangan, kita tetap bersyukur, kita harus mengerjakan tugas-tugas kita. Di perayaan Natal dan Tahun Baru ini, tadi ada beberapa pesan, saya sudah catat di sini dengan baik. Dari Romo, keluarga kita semua harus menjadi keluarga bagi masyarakat yang lain. Karena tugas kita melekat, bukan hanya di jam kerja, tetapi di setiap langkah kehidupan kita. Yang kedua KB NTT, jadi nama kantor kita panjang Romo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, harus menjadikan semua warga dan menjadikan semua orang berarti. Kita berdampak positif. Yang ketiga, kita harus bertemu Tuhan, dan untuk bertemu Tuhan perlu kesabaran dan ketekunan. Kalau dua hal ini kita bisa lakukan, maka tadi saya sampaikan ke Romo dan Pak Pendeta, tahun depan kelihatannya agak pahit. TPP kita berkurang, setengah dari yang diterima tahun 2025. Tetapi kita harus tetap punya harapan. Tadi pesan Romo bahwa kalau dengan kesabaran dan ketekunan kita bisa bertemu Tuhan, dan Tuhan akan mengarahkan kita untuk jalan yang baru, tidak jalan yang lama. Dalam tanda kutip, jalan lama itu berkelok-kelok, sulit. Kalau jalan yang baru itu ada pencerahan, tapi harus tekun dan sabar. Nah, itu pesan yang disampaikan Romo dan pesan Pak Pendeta Terapi. Kita harus tulus. Bicara apa, laksanakan itu. Jadi jangan bicaranya A, laksanakannya B. Bicara A, laksanakan A. Bicara B, laksanakan B. Karena tugas DP3 P2KB ini sangat berat. Dari 3 kantor yang saya pimpin, Tuhan berkenan untuk menjadi pemimpin di 3 kantor. Kantor yang paling berat adalah DP3 P2KB. Karena apa? Karena kita harus berdampak bagi perempuan dan anak yang mengalami kesulitan. Dan itu tidak mudah. Kekerasan yang pertama, kesulitan perempuan pertama berbeda solusi. Untuk anak berbeda solusi. Dan tercatat di tahun 2025 ada peningkatan dari tahun 2024. Kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan di UPTD PPA Provinsi 398 meningkat menjadi 448. Ibu Joyce ada sebut di sana, saya angka juga saya hafal. Bukan berarti peningkatan, kita sudah bekerja sama mereka peningkatan, kita bersyukur. Bukan karena kekerasan, tapi masyarakat mempercayai kita pemerintah untuk membantu mereka di dalam kesulitan kekerasan perempuan dan anak. Jadi kalau tulus apa yang dibicarakan itu yang dikerjakan, kantor kita akan menjadi lebih baik dan berdampak. Yang kedua, kita harus memberikan persembahan yang terbaik dari masing-masing. Ini saya harus katakan bahwa belum semua di tahun 2025 memberikan persembahan yang terbaik bagi masyarakat. Kita jangan berpikir tentang uang, jangan berpikir tentang berkah. Tadi ada satu kalimat yang baik, bahwa di antara kesulitan pekerjaan kita, kalau kita masih tegak berdiri dan bisa senyum, maka kita masih tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan pesan yang ketiga dari Bapak Pendeta Terapi, memang pasti ada kesulitan, tapi kita harus percaya Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik. Jadi masing-masing menjemput rezekinya itu tergantung tulus atau tidak tulus. Kalau tulus, kita menjemput berkatnya tidak berkesudahan.
Kalau tidak tulus, jangan salahkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, kenapa saya berkatnya sedikit ya? Saya pernah memberikan contoh bahwa kita sebagai seorang istri, suami, anak dalam keluarga, kita ada pengeluaran. Contoh, kita dapat uang 1 juta. Siang anak minta, Papa, butuh buku. Kalau lembaran merah 100, berarti berapa lembar? 10. Tapi sebelum kasih hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 10 bagi angka 1. Tinggal berapa? 9. 1 jam lagi isi datang, Papa, perlu beli daging. Berapa? 100. Sudah tahu 9 lembar. Dihitung lagi boleh kasih 9 lembar. Datang lagi keluarga butuh. Dia sudah tahu tinggal 800, 8 lembar. Dihitung lagi berkeluarga bisa bantu kita dulu, kita ada susah begini 200.000. Dihitung lagi 8 lembar. Pada angka tersebut, tahu ada 8 lembar. Bagaimana Tuhan mau kasih 1 miliar? 1 miliar itu 1 koper, nomor 2 dari bawah. Itu lembaran merah penuh sesak. Tuhan ini kok kasih 1 juta saja, hitung ulang balik 10 kali. Makasih 1 miliar nih. Dia baru hitung anak 3-4 bulan, anak datang, Bapak atau Mama. Nah disuruh itu berapa dihitung ulang mata dia hitung dari matahari terbit sampai matahari terbenam terbit lagi mata karena serangan jantung darah tinggi. Dan Tuhan bilang cukup sudah 1 juta saja, biar kau hitung tidak terlalu lama. Jadi ketulusan itu akan terbukti dengan berkat yang kita terima. Dan kalau ini bisa dapat banyak, besok coba hitung. Kalau ini, kasih sedikit saja karena hitung bisa 10 pas 10 9 berulang lagi. Hitung 1 lembar lembaran. Ya beda lagi lembaran biru. Hitungannya kan 20. Kalau 1 juta. Karena waktu itu tidak bisa tipu-tipu dengan saya tidak datang setahu dia dapat berapa. Dia dari mau kita terlalu susah. Susah, bukan saya bertanda tangan gaji. Kamu kira saya tanda tangan sampai mata kan? Buka mata kawan. Ya, jadi di tahun 2026 kita sudah diberkati dengan firman sehingga kita dikuatkan. Dipastikan kita dikuatkan. Ibu Yanti, terima kasih bahwa sudah bersama-sama dengan kita di sini 10 tahun. Totalnya 26 tahun. Tidak mudah. Saya tidak bilang kamu karena dosa jadi kau sakit. Tidak. Tapi orang lain sakit. Orang lain Tuhan tidak berkenan untuk masuk ke tahun 2026. Kalau kita diperkenankan Tuhan untuk masuk di tahun 2026, hari ini bisa pakai baju merah, hijau, Ibu Yanti bisa menjalani 26 tahun. Tadi pakai istilah lulus dari seorang ASN. Benar juga. Kita semua pasti lulus. Semoga. Kalau Tuhan berkenan, yang lain akan menyusul untuk lulus dengan kondisi yang sehat. Karena apa? Satu pesan untuk Ibu Yanti, walaupun sudah pernah bakti, terima kasih untuk semua aktivitas bantuan yang diberikan dengan sukacita kepada kita untuk masyarakat, bekerjasama untuk masyarakat, tapi akan tetap menjadi berkat sebagai sumber informasi karena kita masih menghadapi kekerasan perempuan dan anak dan sumber informasi itu sudah cukup tahu bahwa orang-orang jangan melakukan kekerasan, tapi kalau ada korban perempuan dan anak mengalami kekerasan, lapornya kemana? Itu sudah tahu. Kembali di Sapa 129 atau nomor WA 08 13 kali 111 129 129 atau datang langsung. Mohon doa Bapak Pendeta dan Pastor, pembangunan kantor kita sedikit agak terlambat. Harusnya di 31 Desember, tapi terundur sampai Januari. Tapi setelah dipantau teman-teman PTD PPA yang juga hadir, Ibu Jenny, tadi saya lihat ada Bapak Lilin juga, dan tim tiap hari memotret itu, dia sudah posisi 80%. Jadi semoga di akhir Januari kita bisa selesai, teman-teman bisa berpindah kembali ke sana di Jalan Beringin nomor 1 Kabupaten Kupang, tetapi kita bekerja keras lagi untuk pengeresmian kalau diperkenankan oleh Pak Gubernur
dan Bapak Wakil Gubernur. Terima kasih Pak Pendeta Romo untuk berkat yang diberikan kepada kita. Ibu Yanti, terima kasih untuk pengertian. 26 tahun, juga salam hormat untuk keluarga. Dan kita percaya di kesempatan yang lain kita tetap bertemu dalam kondisi yang sukacita. Jadi terakhir saya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru untuk kita semua. Sampaikan salam dari saya untuk seluruh keluarga agar di tahun 2026 kita tetap kompak, tetap tulus melayani karena kita sangat dibutuhkan. Tidak mudah berada di tempat ini. Tapi kalau Bapak Ibu tetap ada di tempat ini, saya lihat dari sini tidak ada senyum, kalau senyum sedikit. Kalau masih tetap senyum, seragam yang baik seperti ini, maka saya yakin bahwa pekerjaan kita di tahun 2026 lebih ringan. Walaupun pahit yang tadi saya sampaikan bahwa TPP kita berkurang. Sebagai manusia, pasti hitungan-hitungan harus hitungan yang lebih teliti agar seluruh kebutuhan kita terpenuhi. Tapi satu pesan terakhir, kalau kita percaya kepada Tuhan, mengerjakan tugas kita dengan sungguh-sungguh, berkat Tuhan itu akan datang bagi kita masing-masing sesuai dengan ketulusan dan tanggung jawab yang kita kerjakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Sehat selalu. Salam berlian. Bersama di dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih akan diserahkan oleh Kepala Dinas P3 Bidang Provinsi PT kepada Ibu Yanti Selatan dan juga perwakilan dari bidang PHA. Ibu Kadis berkenan menyerahkan terima kasih. Bidang PHA meminta bagus sebagai Ibu Kadis. Kita yang sertifikat memang sebagai bidang PHA diserahkan oleh Menasdi kepada Ibu Yanti yang telah bersama-sama di bidang komunikasi. Iya, mari kita dapat dan Kita dulu 1, 2. Yang kesini. 1, 2, 3. terima kasih, silakan duduk. Ibu Yanti dan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan menandai sukacita Natal bersama kita dengan saksi bersama. Selanjutnya kepada bidang kami, Ibu Medisius, yang harus sedang melakukan operasi dan juga bidang Ibu Medisius dengan sakit dan juga kita sekalian. Kita bawa di dalam doa sekaligus lakukan persiapan itu dengan membawa kesedihan Bapak Juni dan kita di dalam doa. Ya, kita akan makan siang bersama dan kali sebelum kita menikmati berkat yang telah tersedia, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga,
Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kembali lagi kami ada di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami dalam ibadah syukur Natal siang hari ini. Kami boleh menjalani dari awal hingga akhirnya yang penuh damai dan sukacita. Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami, biarlah terus menjadi berkat dan pedoman dalam menjalani hari-hari hidup kami. Di kesempatan siang hari ini, kami juga berdoa bagi rekan sekerja kami, Ibu Nelsius, Ibu Anesta, Designasi, Ibu Yulian Sarif yang dalam keadaan sakit. Kami percaya Allah bersama-sama dengan mereka. Kami mohon uluran tangan kasih-Mu yang penuh dengan kuasa itu. Jamah akan setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Kami juga percaya ketika Tuhan berkenan menjamah mereka, maka kesembuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Berkati juga keluarga yang dengan sukacita mendampingi mereka. Biarlah dengan perhatian keluarga juga, pada akhirnya mereka boleh memperoleh kemuliaan bahkan kesembuhan. Ini doa, ini harapan kami Bapa. Siang hari ini kami akan makan dan minum bersama dari berkat Tuhan yang telah tersedia. Untuk itu kami mohon Allah berkati semuanya, sehingga ketika kami ambil untuk makan dan minum, daripadanya kami boleh memperoleh kekuatan baru bagi tubuh kami. Sesama kami, yang kalau kami berbagai persoalan kehidupan sampai dengan siang hari ini, belum sempat memperoleh berkat Tuhan untuk menikmati, kiranya kasih Tuhan menjangkau mereka. Lebih dari itu Tuhan, terus ingatkan kami, agar kami juga mau menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, ampuni kuduskan kami, dengarkan sambut kami, sempurnakan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah sumber berkat itu, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, dengan demikian aku seluruh rangkaian Natal dan masuk awal 2006 kali wilayah provinsi Banten. Kita akan mempersiapkan masuk dalam masa yang bersama sambil memperbaiki itu yang menyiapkan. Dan karena itu mari kita bangkit berdiri, kita berikan salam damai Natal bagi Bapak Ibu di kiri kanan kita sambil sebuah lagu akan dimandangkan. Bagi kita sekalian sebagai bentuk ungkapan tentang sukacita, hari kasih Tuhan. Jadi bagian kita kini dan sepanjang segala sama dan kita membangun kiranya kasih Tuhan yang kita dan hal-hal sehingga hidup we miss you every Christmas. We miss you every Christmas. When you have kita mengambil foto bersama, mengambil gambar bersama Bapak Pendeta dan Romo dan Divikaris beserta seluruh pejabat kepala bidang dan pejabat fungsional tersebut. Silakan. Bapak Ibu, para tetapi mohon berada di belakang dan berkaitan, kameramen berada di depan sini. Siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu mohon tenang. Kita mengambil gambar dulu dengan Bapak Pendeta dan Romo dan siapa di sini?
Ya, silakan. Nah, sekali lagi kan. Empat dua. Empat dua. Empat dua mana yang dia daripada habis pun. Nomor 57. Nomor 57. 57. Yang dapat nomor 57. Yang dapat nomor 57. Sampai nomor sisihkan supaya timpan yang sudah dipanggil jangan boleh naik. Nomor 51. Nomor 51. 51. Yang dapat Yang dapat nomor 51. Bapak Ibu. Nomor 1. 51. Nomor 72. Nomor 72. Nomor 72. Oke. Oke. Bapak Ibu nomor 48. Bapak Ibu nomor 48. Selanjutnya nomor ini. Selanjutnya nomor Oke. Nomor 60. Nomor 60. Bapak Ibu nomor 60 ada? Bapak Ibu 60 sekali. Dua kali. 60 sekali. Dua kali ya di Nomor 73. Iya, 70. Oke, silakan Ayo. Nomor mari kanan. Bapak Ibu nomor 10, mari kanan. Nomor 71. Nomor 71. Mari Ibu. Ada yang boleh? Tengah. Oke, kasih kado. Selanjutnya Thank you. Selanjutnya nomor 54. 54. Thank you. Bapak Ibu nomor 54. Bapak Ibu nomor 54. 54. Sekitar Nomor 63. nomor 63. Nomor 63. Mari Ibu. Ibu, menghadap sini Ibu. Oke, baik. Oke, Ibu thank you. selanjutnya nomor Ibu selanjutnya nomor 64. 64. Nomor 64. Oke, mari kasih. Selanjutnya nomor 56. Thank you. Nomor 56. Ada 56. Ada 1, 52, 3. Silakan. Nomor 3. 3. Mari Ibu. Menghadap sini agak tengah. Selanjutnya nomor 61. Mana? Satu yang Oke, thank you. Selanjutnya Apa yang berbunyi? nomor 24.
Nomor 4. Banyak yang Oke. Oke. Terus. Selanjutnya nomor 19. 19 ada nomor Karen. Nomor 70. Nomor 70. Itu Mariana. Selanjutnya nomor ulang kembali nomor 56. Nomor 56 tidak ada. Nomor 52. Nomor 58. Nomor 13. 13. Nomor 53. 53. Nomor 54. Nomor 60. 60. Nomor 51. 51. Nomor 65. Nomor 65. Nomor 57. 57. Apa ya? 55. Nomor 55. Oke, nomor 59. 59. Yang pertama dia, Muhammad Mega. Dibantu.
Ya, ya, Ibu Yanti. Jadi saya harapkan semuanya tetap duduk. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke acara pembagian hadiah dari Kepala Dinas P3A P2KB Provinsi NTT kepada Ibu Yanti Salata. Pada Ibu Karissa Yanti, saya silakan untuk maju ke depan. Kita lanjutkan ke pengumuman pemenang dekorasi ruangan, Eko Office, dan dekorasi ruangan Natal. Semangat kok. Sampai sehatnya baru udah keluarga. Oh. Ini ini ada nominasi 1, 2, dan 3 bukan utang, semua sangat bagus. Berarti ini untuk support ya, buat motivasi. Yang pertama untuk Eko Office yang selalu tidak terkalahkan ruangannya Makaris, kita beri tepuk tangan. Nomor 1. Yang kedua kepegawaian, dan yang ketiga UPTD. Ya, naik satu naik. Mohon izin, boleh Makaris yang mendengarkan. Ya, ini untuk pelayanan publik untuk sampai
Dulang. Yang satunya untuk nyapu meja. Nah, biar mejanya tetap rapi. Ada yang kotor-kotor di meja bisa disapu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya. DPD. Nanti ya. Satu kali itu tiga orang. Oh iya. Tuh mana nih yang minta kan itu tiga sini. Satu, dua, tiga. Ini yang menyatakan sudah yang menerima sama. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan lagi dengan pasien yang sudah ofisnya sangat bagus, kita boleh contoh ya. Kemudian yang menghias ruangan untuk Natal, yang itu tiga saya tidak kasih juara lagi karena kalau tidak mereka terus juara ya. Jadi kalau tidak disebut bukan karena tidak harus. Yang pertama dari CKA, yang kedua PDE, yang ketiga KHP. Oh, KHP berapa jenis sekitar? Memeting. Mak ini bisa sampai Ibu Jenny oleh kami bisa akan diserahkan oleh Ibu Jenny kepada BPA ini juga BPA. Ini juara pembagian masal. Kemudian PKA, PDE. Oke. Jadi yang satu itu dulang untuk pelayanan publik, untuk pelayanan kopi teh. Yang satunya sapu meja, kan, membersihkan meja. Ya, boleh tepuk tangannya? Ya. Ya, terima kasih. Kembalikan kepada MC. Ibu tidak lanjut ya Ibu. Oke, nomor berikutnya 56. Nomor 56. Nah, 10 orang belum ada ya. Apa kita namanya? Nomor 1. Ibu Joyce. Mari. Ada yang diwakili, mari Ibu. Nomor 51. 51. Berikutnya Suster. Suster akan diwakili, mari Ibu. Yang berikutnya Pak Jeffrey akan yang diwakili Pak Iqbal. Ibu Anti akan yang diwakili Ibu Anti atau yang diwakili Ya aku aja deh. Pak Putri. Pak Ovi akan yang diwakili Pak Ovi. Ibu Meti diwakili nanti. Pak Ovi. Nanti main. Mereka. Oke, Karisna ya ambil. Pak Joshua atau yang diwakili ambil. Ibu Eda, mari Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, adakah yang belum dapat kado? Sudah terakhir. Selain Bapak ada tidak sendiri. Oke, berarti itu adalah Pak Putri Sa. Bisa dong Pak Putri Sa. Baik Bapak Ibu sekalian, adakah yang belum dapat hadiah atau dapat hadiahnya sendiri? Semua sudah apa? Oke, semua sudah apa? Terima kasih.
Itu yang satu bungkus yang di atas nih. Ibu Joy sudah? Suster sudah? Pak Jeffrey atau yang diwakili? Sudah? Sudah. Pak Iqbal atau yang diwakili? Sudah? Ibu Arti atau yang diwakili? Pak Putri sudah? Pak Ovi? Pak Hendri? Ibu saya sudah? Pak Joshua sudah? Berarti ini nomor 54. Kahila. Ya tinggal lihat oke mungkin hilang ada hilang. Oke, kan hilang punya nanti. Oke, berarti ya sudah bahkan hari ini. Mari kita sama-sama bertanya. Ini kita kembali ke sini. Baik Bapak Ibu, Ada yang mana sih? oh ya, baik. Sebelum lewat, ada satu ini dari keuangan yang belum terlaksana katanya. Ada dibicarakan, mungkin yang bersangkutan bisa bergabung bersama kita di sini. Ya, untuk Bu Menteri, saya mohon sedianya mendoakan syukur ulang tahun ya di sini. Baik, terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sejahtera. Natal kali ini saya merasa agak sedikit lain dari kita semua. Kita semua bersama-sama. Ini bukan Natal di dinas, tetapi juga PTD dan PTH. Semuanya sama-sama. Terima kasih Ibu Kadis, Ibu Sek, para kepala bidang, para pejabat fungsional, semua teman-teman dan juga teman-teman P3K, juga teman-teman magang yang hadir bersama-sama dengan kita dalam sukacita Natal kali ini. Baik, terima kasih. Acara sudah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semua kontribusinya. Kita bersama-sama berpegangan tangan. Semua apapun yang kita rasakan, saya yakin bahwa semua itu keluar dari hati kita. Kita mau yang terbaik untuk dinasti ini. Terima kasih untuk Mentibor. Baik, terima kasih untuk Mentibor yang baik, nama Karen Excel Yosef, dia sedang ada di bulan, dan teman kita Joshua, teman magang kita yang sudah membantu kita untuk bermain musik mengiringi dalam liturgi kebaktian Natal pada hari ini. Juga yang sedang duduk di keyboard,
ya juga punya kontribusi dalam memainkan lagu ya. Baik, sebelum kita mengakhirinya, kita mohon pimpinan Tuhan apa yang sudah kita perbuat di tahun 2025. Kita sudah menyerahkan, kita sudah bersyukur bahwa Tuhan jaga 1 tahun penuh dan kita mengawalinya di 2026, dan sudah pasti kita berharap Tuhan tetap jaga dan pimpin kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa, Engkau adalah Allah yang maha besar. Engkau Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh ada sebagaimana ada saat ini Bapa. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kami. Kami tidak ada apa-apanya, tapi kami percaya bahwa Engkau tetap menuntun, menjaga, melindungi kami. Kami senantiasa melakukan perbuatan dosa, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sadar tidak sadar kami telah menyakiti hati sesama kami. Kami mohon ampun Bapa, kiranya Engkau berkenan atas hidup kami, dan kami percaya bahwa Engkau senantiasa menuntun kami. Semua yang sudah kami lalui itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pada awal tahun ini kami akan memulainya dengan penuh ungkapan syukur, dan kami percaya bahwa Engkau tetap menuntun kami apapun kondisi kami. Bagi teman-teman kami, saudara kami yang saat ini dalam kondisi yang kurang baik dalam kesehatan, Mama Mary, Mama Nesta, dan masih ada beberapa yang kondisi tubuhnya kurang sehat, kami percaya Tuhan ada dan melihat mereka. Mereka adalah milik kepunyaan Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas mereka. Setiap permintaan minta tolong, Engkau pasti melihat mereka. Terima kasih. Kami yang ada sampai detik ini juga, kami senantiasa mendukung satu dengan yang lain. Apapun kondisi kami, apapun kondisi teman-teman kami percaya bahwa kami senantiasa Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Terima kasih banyak Bapak untuk kebaktian syukuran Natal DP3 RP2 kami. Semuanya berjalan dengan lancar. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami memulai dengan apa adanya. Kami tidak punya apa-apa, tapi kami punya Tuhan, Allah yang senantiasa memberi berkat bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapak. Dengan segala kekurangan kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan tetap menuntun kami. Tuhan yang tambahkan itu semua bagi kami. Terima kasih. Biar syukur kami, syukur Natal tahun ini, kami lalui dengan penuh ungkapan syukur dan hati yang penuh damai sejahtera. Terima kasih banyak Bapak. Hari-hari hidup kami seterusnya kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi, kesehatan, kekuatan, umur panjang, pasti Tuhan tetap berikan buat kami. Terima kasih. Dan pada kesempatan hari ini Bapak tepat berusia yang ke-38 tahun oleh Mama Yeni, teman kekasih kami, bendahara kami yang baik. Terima kasih Tuhan, dengan segala kinerja, apapun yang telah dilakukan kami percaya Tuhan menuntun Mama Yeni. Berkat tambahan 1 tahun yang Tuhan berikan juga buat Mama Yeni, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatannya. Berkatilah dia dalam tugas dan pekerjaan, dalam pelayanannya di kantor, begitu juga melayani suami dan anak. Masa depan rumah tangga Mama Yeni kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Bapak di sorga, kami mau mengucap syukur untuk semua yang terjadi. Mama Kadis yang sudah memimpin kami. Kadang-kadang kami tidak melakukan apa yang diminta. Kami sadar Bapak, kami belum sempurna. Tetapi biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyempurnakan kami. Beri hati yang mau menerima kami. Terima kasih Tuhan, dengan segala panjang sabar yang Tuhan berikan buat Mama Kadis, memimpin kami di DP3A. Kadang-kala kami menyakiti hati beliau, tapi kami percaya Tuhan, kami tidak punya maksud apa-apa. Itu mungkin karena kelalaian kami. Kami mohon ampun, apapun yang kami lakukan masih kurang, Tuhan berkenan untuk kami semua, sehingga kedepannya kami masih lebih baik lagi. Kami saling melayani satu sama lainnya. Kami saling menghormati satu sama lainnya.
Kami percaya Tuhan ada yang melihat kami. Mama Kadis yang dalam waktu yang tidak lama akan mengalami rolling di beberapa OPD. Kami percaya Tuhan, apapun rencana Tuhan, dimanapun Mama Kadis ditempatkan, Tuhan berkati. Karena itu adalah berkat buat Mama Kadis dan keluarga. Begitu juga berkat bagi kami semua. Apapun yang kami dapatkan, pemimpin yang kami dapatkan ke depan, pasti yang terbaik buat kami semua. Terima kasih. Ini doa dan sembahyang kami. Kami masih punya keterbatasan, tetapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Sempurna yang akan menyempurnakan kami semua. Terima kasih banyak Bapak. Ini doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Baik, terima kasih untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Dari gelap soalnya. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas, Ibu Sekretaris, para Kepala Bidang, Ibu Kasubag, keduanya, dan juga kepada seluruh staf yang sudah meramaikan dan sudah membantu terselenggaranya kegiatan hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk semua. Saya menutup kegiatan ini dan kita balik kiri kanan. Salam damai Natal. Jangan diri. Salam damai Natal untuk kita semua. 1, 2, 3. Shalom.